Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Erwin. Saya sedang berada di daerah Cibubur, yaitu di perumahan Batik Signature. Nah, banyak keistimewaan dari rumah ini karena dari segi namanya saja rumah ini sudah sangat Indonesia sekali ya. Untuk tahu lebih jelas ya, yuk ikuti saya. Saya saat ini sudah berada di salah satu contoh rumah Batik Signature dengan tipe tulis. Luasan rumah ini adalah 60,5 dengan luas bangunan 60. Nah, untuk area depan ini dimensinya itu 5,5 kali 11 meter ya teman-teman. Nah, kita lihat nih dari segi fasadnya aja sudah sangat unik ya. Di situ ada signatur batik-batik warna hitam ya. Jadi emang rumah ini tipenya itu warnanya tuh warna tipe-tipe monokrom ya. Warna putih dengan hitam paduan-paduannya. Carportnya ini kurang lebih luasannya 4 meter kali 5,5. Jadi cukuplah untuk ukuran mobil yang standar ya. Nah, untuk di area depannya ini kita menggunakan paving block ya. Jadi paving block ini paling ramah lingkungan kalau menurut saya, karena dengan paving block ini air sangat mudah meresap ke dalam. Jadi tidak akan ada genangan. Untuk Batik Signature ini tanahnya itu ininya menurun karena tujuannya dari si pemilik ini adalah jika teman-teman tinggal di perumahan ini rasanya seperti di resort. Jadi emang untuk ketenangan di sini ya. Jadi emang benar-benar di sini tuh jauh dari kebisingan, tetapi tetap dekat dengan ibu kota dan fasilitas-fasilitas lainnya ya. Yuk lanjut ke review rumahnya ya. Nah, ini untuk carportnya ini menggunakan keramik kecil-kecil gini ya. Kotak-kotak ini kurang lebih ini mungkin sekitar 20x20 ya. Nah, untuk jendelanya, ini jendelanya modern sekali ya. Jadi jendelanya ini, yang ini jendela hidup, dan yang ini jendela mati. Nah, untuk bangunan fasadnya ini developer membuat tali-tali air ya, jadi menambah kesan minimalis untuk rumah ini. Nah ya, untuk perumahan ini itu sangat private ya, karena di sini dijaga security 24 jam dan full CCTV di sini. Jadi dijamin teman-teman bakalan aman kalau tinggal di perumahan ini. Yuk kita lihat ke dalam ya. Nah, di sini emang agak menurun depannya ya, karena untuk biar airnya gampang. Nah, di sini sudah menggunakan smart door lock, teman-teman. Yuk kita masuk ya. Nah, dari sentuhan pertama yang saya lihat dari bagian ruang tamu ini, ceilingnya cukup tinggi ya, karena dia langsung menunjukkan di depannya itu adalah tangga. Di sini tangga untuk naik ke atas ke lantai 2. Nah, untuk di rumah ini itu memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di atas dan di bawah. Kita saat ini sedang berada di living room ya teman-teman. Nah, ini living roomnya di sini nih. Cukup minimalis ya teman-teman. Jadi di sini itu saya mau disclaimer dulu. Untuk rumah contoh ini memang dari pihak developer memberikan beberapa properti sebagai gambaran jika nanti teman-teman memilih rumah ini ya. Jadi contohnya seperti ada sofa, ada TV, terus di sini juga ada meja makan dan lain-lain. Jadi menambah kesan estetik agar teman-teman punya rekomendasi ketika teman-teman sudah memilih rumah ini ya. Oke, kita lanjut ke review ya. Nah, di sini adalah area living room dengan memanfaatkan lahan yang sebenarnya cukup minimalis tapi tetap kompak ya. Jadi di sini disediakan sofa, di situ juga jadi buat ruang TV keluarga. Karena di sini temanya adalah open space, jadi ketika nanti teman-teman punya keluarga sedang nonton TV, jadi bisa dilihat dari sisi manapun, dari kamar yang sini atau kamar atas tuh, jadi blong gitu kelihatannya, tetap luas walaupun luasannya cuma tadi 60,5 ya. Nah, di sini dia kita memanfaatkan tempat ini di bawah nih, jadi nanti teman-teman bisa nambahin tempat untuk penyimpanan barang-barang atau kabinet-kabinet yang sifatnya misalnya teman-teman punya anak kecil gitu kan, biasanya punya tempat untuk main ya, tempat penyimpanan mainnya. Jadi nanti bisa disimpan di sini. Di sini juga ada meja. Di situ juga ada kabinet. Nanti bisa juga teman-teman buat nyimpan sepatu atau barang-barang lainnya yang bisa muat banyak. Oke, kita dari ruangan pertama dulu ya. Nih ruangan pertamanya nih. Nah, ini bisa dibilang adalah kamar pertama, tapi
dari di pihak developer mensimulasikan ruang ini sebagai ruang kerja. Contohnya seperti ini. Jadi di sini disediakan meja kerja, dan di sini ada beberapa pajangan-pajangan yang untuk menambah mood saat bekerja, ya kan? Dan di sini juga lampu sudah menggunakan downlight ya. Jadi bagus. Ini ceilingnya di sini kurang lebih sekitar 3 meter. 3 meter. Terus jendela juga ada di mana-mana. Jadi benar-benar ruangan ini cukup cahaya ya dari luar ya. Tuh tadi ada di sana, ada di sini. Nah, tadi ini yang saya bilang ini merupakan kaca hidup. Kaca hidup di sini. Nah, ruangan ini kurang lebih itu sekitar 2,5 kali 2,5 ya, teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini sudah menggunakan granite tile ya. Granite tile ukuran 60 kali 60. Jadi kelihatannya sangat mewah dan luas ya. Nah, di sini dikasih kayak partisi-partisi kayu gitu yang menambah cantik ruangan ini. Terus ini juga kita menggunakan stop kontaknya dari Nero ya. Nero ya? Dari Nero ya. Nah, kalau teman-teman tahu Nero tuh kualitas seperti apa, pasti sangat baik sekali ya. Oke, seperti ini contohnya nih ruang pertamanya untuk nanti bisa dijadikan kamar atau bisa dijadikan ruang kerja. Oke, lanjut ke tempat kedua ya. Oh ya, di samping kamar ini sudah terdapat juga kamar mandi untuk bagian bawah. Nah, ini kamar mandinya nih. Kamar mandinya sudah menggunakan kloset duduk nih. Jadi kamar mandinya ini kurang lebih ini sekitar 1 meter kali 2 meter ya. Jadi cukup luas. Cukup luas, tuh. Cukup luas. Di sini sudah menggunakan WC duduk. Jadi misalnya yang mau BAB di sini, untuk mandinya shower di sini ya. Di sini juga disediakan kaca yang cukup lebar sekali. Di sini juga ada wastafel. Nah, untuk rumah contoh ini memang tidak disediakan pintu karena emang tujuannya biar langsung melihat ke dalam ya. Tapi nanti ketika serah terima unit biasanya sudah ada pintu nih. Oke, selanjutnya kita ke ruangan sini ya. Nah, ini adalah ruang makan dan ruang masak digabungkan sekaligus. Jadi contohnya gini, ketika ibu sedang masak bisa langsung menyajikannya makanannya langsung di meja ini. Meja ini terdapat kabinet-kabinet yang ada di bawah sini. Jadi bisa menyimpan alat-alat di sini. Di bawah sini nanti mungkin misalnya teman-teman mau extend lagi di sini bisa ditambahkan nih meja nih yang portable mungkin ya. Jadi cuman hanya contoh aja. Nah, di bagian atas juga sudah ada storage untuk penyimpanan piring yang cukup luas ya. Ditambah juga ada partisi-partisi itu untuk mempercantik ruangan dapur ini ya. Nah, di sini juga developer memberikan cermin di sini agar ruangan ini terlihat lebih luas lagi. Jadi emang kalau di ruangan yang minimalis jika diberikan cermin tuh jadi terlihat tuh ruangan ini sangat luas ya, teman-teman. Jadi dikasih cermin, dikasih lukisan. Ini hanya contoh ya, lagi-lagi ini hanya contoh. Oke, lanjut di samping dapur ini. Dapur di sini juga ada wastafel. Nah, terus di sini juga bisa untuk teman-teman mungkin bisa menjemur pakaian di sini. Sebenarnya cukup luas ya di sini ya tempatnya ya. Ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 ya. Nah, nanti bisa di sini bisa digunakan untuk mungkin menjemur pakaian, atau bisa juga nanti teman-teman misalnya ingin menambahkan ruang memasak, jadi ke sini. Jadi makin lebar aja nih. Di sini juga bisa taruh buat outdoor. Cukup enak ya buat siang-siang, buat ngopi di sini nih. Enak banget tuh, di situ juga ada storage buat penyimpanan sepatu mungkin. Oke. Sip. Kita tutup ya. Nah, di sini juga menggunakan pintu geser ya. Jadi bener-bener hemat tempat ya. Di sini juga aluminium pintu gesernya. Oke, kita langsung ke atas aja ya. Oke, kita tutup dulu pintunya. Nah, ini kita langsung ke lantai 2 ya, teman-teman. Nah, di sini nanti ketika serah terima unit, memang nanti perumahan ini hanya tembok biasa ya, warna putih. Ini dikasih wallpaper hanya sebagai contoh. Jadi biar kesannya lebih cantik aja nih. Kayak bikin wallpaper seperti ini nih. Yuk teman-teman. Tangganya juga ini kayaknya nggak terlalu tinggi, jadi aman sih untuk anak-anak ya. Jadi buat anak-anak kecil tuh naik juga nggak terlalu sulit. Pegangannya juga pas. Nah, ini nih. Oke, saya tuh paling suka ini perumahan yang modelnya seperti ini ya. Jadi
di depan ini ada ruangan yang luas sampai ke atas, dan di dalamnya di depan situ tuh ada kaca, jadi menambah cahaya, jadi memberikan cahaya masuk dari luar. Jadi kesannya rumahnya tuh bener-bener kelihatannya luas ya. Di atas ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yuk kita ke kamar tidur yang ini ya. Nah, kamar tidur yang ini disimulasikan sebagai kamar anak dari pihak developer. Jadi emang sengaja dibuat tema yang pink ya. Jadi mungkin kalau nanti punya anak perempuan, kurang lebih nanti mungkin temanya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Dengan kasur yang seperti ini, terus dindingnya juga dicat atau nanti bisa dikasih wallpaper warna pink. Ini buat tempat tidur. Dan di sini juga mungkin kan kalau perempuan itu kan senang menyimpan boneka, nanti boneka bisa taruh di sini atau di sini atau di atas. Di sini juga untuk gantungan baju, di sini juga untuk sebagai storage atau penyimpanan baju tuh. Ini tuh kurang lebih luasnya sekitar 2,5 kali 2,5 ya. Jadi sebenarnya cukup lah untuk anak-anak. Nah, untuk di kamar anak ini tersedia balkon ya, langsung bisa melihat ke luar ya. Ini balkonnya juga cukup lumayan lah, ini sekitar 1 meter ya, 1 meter kali 3 meteran ini balkonnya. Terus juga di situ ada motif-motif batiknya. Aduh, saya sangat suka sekali dengan motif batik itu ya. Terus di atasnya juga dikasih kayak kanopi gitu ya. Jadi kesannya bener-bener minimalis ya di sini. Terus untuk lampunya juga tetap menggunakan downlight ya di sini ya. Terus di sini juga menggunakan jendela yang cukup lebar ya. Jadi kalau jendela lebar ini menambah ruang ini jadi kesannya jadi luas, dan juga kita bisa memantau langsung siapa yang ada di bawah atau di bawah tuh sedang apa gitu. Jadi benar-benar rumah ini tuh kesannya minimalis tapi tetap bisa ngontrol seluruh ruangan gitu. Saya senangnya seperti itu. Jadi nggak tertutup gitu. Oke, lanjut kita ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandi itu berada di antara kamar pertama sama kedua yang ada di lantai 2 ya. Nah, ini kamar mandinya seperti ini teman-teman. Kamar mandi yang kedua ini lebih lebar ya. Lebih lebar. Terus juga untuk fasilitas sama ya, ada shower, ada juga tempat untuk WC duduknya juga. Di sini juga ada storage untuk penyimpanan sama wastafel dan kaca yang luas ya. Nah, kamar mandi ini juga sudah menggunakan keramik ya di dinding-dindingnya. Ini ukurannya kurang lebih 60 x 60 nih. Jadi untuk maintenance-nya lebih mudah dibanding dari yang cor-coran biasa itu ya. Kalau ini lebih mudah, jadi ketika maintenance hanya dilap saja sudah bersih. Di bawahnya juga sama ya 60-60, cuman di bawah ini agak gelap, di sini lebih terang warna abu-abunya. Oke, di sini juga disediakan kaca ya untuk sebagai cahaya masuk ke kamar mandi. Di sini juga ada tempat kontrolnya dan exhaust untuk ruangannya. Oke, lanjut kita ke kamar yang kedua yang di bagian atas ya. Nah, ini bisa jadi kamar utama juga nih, karena kamar ini adalah kamar yang paling luas di antara kamar-kamar tadi yang sebelumnya. Kamar ini kurang lebih itu sekitar 3 meter kali 3 meter. Terus di sini juga disediakan storage atau kabinet penyimpanan nih yang cukup luas nih. Biasanya emang untuk orang tua nih biasanya lebih banyak nih pakaiannya, jadi bisa disediakan storage. Terus kamar BT juga lebih besar. Disediakan juga kayak kisi-kisi gitu ya. Jadi biar menambah kesannya estetik gitu di ruangan ini. Terus juga ada lukisan, lampu juga tetap downlight. Dan lagi-lagi di sini menggunakan kaca yang sangat lebar ya. Jadi bisa memantau kegiatan yang di bawah, atau misalnya anak sedang main di bawah, kita bisa ngelihat dari kamar gitu, teman-teman. Nah, misalnya untuk menjaga privasi nanti teman-teman bisa juga menambahkan di sini gorden ya. Gorden ini bisa ditutup gitu. Di sini menggunakan aluminium berwarna hitam ya, coating warna hitam ya. Nah, di sini juga ada jendela, di sini juga ada jendela teman-teman nih. Nah, ini jendelanya juga kaca hidup ya. Jadi bisa untuk menambah sirkulasi udara dari luar. Seperti ini jendelanya nih. Jadi untuk kamar ini berada di atas dapur tadi. Nah, yang ini tadi berada di tempat yang tadi yang bisa untuk santai atau bisa untuk menjemur nih, teman-teman. Gimana? Enak kan ya teman-teman ya rumah kayak gini. Jadi mungkin gak terlalu luas, hanya 60,5, tapi sudah compact dan full fasilitas nih.
tetap banyak fitur-fiturnya rumah ini, dan tetap mewah pastinya sih rumah ini. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih ya. Oh ya, untuk rumah ini untuk dindingnya menggunakan hebel ya teman-teman. Nah teman-teman, selain rumah ini sangat menarik dan estetik, di perumahan Batik Signature ini juga sangat full fasilitas ya teman-teman. Dari tadi pertama di sini sudah memiliki security 24 jam, dan juga di sini juga memiliki kawasan yang sangat private ya. Jadi jauh dari keramaian tapi tetap kita aksesnya dekat. Nah, di dalam ini untuk fasilitasnya itu sudah terdapat playground pertama. Kedua juga sudah terdapat kolam renang pribadi untuk yang memiliki rumah di sini. Yang ketiga juga sudah memiliki clubhouse sendiri dan juga memiliki jogging track. Jadi udah cukup komplit ya teman-teman kalau teman-teman bisa memiliki rumah ini. Nah, perumahan ini mempunyai 3 tipe. Yang pertama tipe kaung, kedua tipe tulis, yang ketiga ini tipe tenun. Nah, ini tipe tulis ya teman-teman. Tipe tulis itu tadi yang memiliki luasan 5,5 kali 11. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman mau lihat review yang 2 lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir nih, pasti teman-teman sangat penasaran ya dengan harga rumah ini. Rumah ini harganya mulai dari 1 M-an ya teman-teman. Dari ketiga tadi tipe tuh hanya mulai dari 1 M-an. Untuk akses, teman-teman dari sini hanya 5 menit untuk menuju tol Nagrak. Dan untuk fasilitas-fasilitas seperti fasilitas kesehatan tuh sangat banyak ya teman-teman dari sini. Dari sini cukup 10 menit bisa sampai ke Rumah Sakit Hermina, 10 menit juga ke Rumah Sakit Melia, Permata Cibubur, dan lain-lain. Nah, untuk mall juga di sini cukup 10 menit ke TSM, Trans Studio Mall. Jadi cukup lengkap ya. Jadi teman-teman mau hiburan ke mall sini deket, ada fasilitas umum juga deket, akses juga tol juga deket. Oke, sampai di sini aja teman-teman ya untuk episode Rumah Keren hari ini. Sampai jumpa lagi di perumahan-perumahan unik lainnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar mendapatkan info-info menarik lainnya. Bye!